Tanggung-jawaban dari senjata bela diri sendiri. Artinya, batasan dari penggunaan senjata bela diri ini hanya dibatasi dalam keadaan terdesak. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas jenis senjata revolver. Ada banyak berbagai macam senjata revolver saat ini. Ada yang sudah berdesain modern dan canggih, dan ada yang tetap mempertahankan ciri khasnya yaitu berdesain klasik. Kali ini kita akan memperkenalkan jenis senjata revolver SNW 35C, di mana sebelumnya saya juga memperkenalkan atau mereview senjata revolver 35 PD. Selanjutnya kita akan mereview mendetailkan senjata ini, apa saja menjadi perbedaan, apa saja yang menjadi kesamaan dari revolver SNW 35 PD dengan 35C. Yang pertama, menjadi perbedaan dari revolver ini adalah tidak memiliki, untuk revolver SNW 35C ini tidak memiliki hammer atau pelatuk yang terlihat, artinya dia tersembunyi. Berbeda dengan 35 PD, dia mempunyai hammer pelatuk yang kelihatan. Ini menjadi perbedaan. Kemudian yang kedua, senjata revolver 35C ini memiliki cara kerja double action, tidak single action, sehingga double action ini hanya bisa digunakan pada revolver SNW 35C ini. Berbeda dengan 35 PD, dia mempunyai hammer dan pelatuk yang bisa dicara kerjanya dengan double action dan single action. Sementara 35C ini tidak mempunyai cara kerja single action, hanya double action. Ini kenapa untuk hammer dan pelatuknya itu tidak bisa difungsikan, atau kita misalnya akan menarik pelatuk hammernya itu dengan menegangkan terlebih dahulu, sehingga 35C hanya bisa double action. Kemudian yang ketiga, senjata ini mempunyai hand grip yang mempunyai desain modern. Desain modern artinya untuk hand gripnya terbuat dari bahan plastik yang cukup kuat. Sementara 35 PD dia mempunyai desain pada revolvernya, pada hand gripnya, desain klasik yaitu berbahan kayu. Sehingga ini menjadi perbedaan dari 35C, 35 PD itu dari hand gripnya dia berdesain klasik dan modern. Kemudian yang keempat, untuk kesamaan dari senjata ini adalah bisa dipergunakan sebagai senjata bela diri karena dia memiliki kaliber 22 Magnum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya senjata yang disebutkan dalam kaliber bela diri yaitu kaliber 22, 25, 30 dan 32. Di aturannya yaitu di Perpol nomor 1 2022 tentang perizinan pengawasan pengendalian senjata standar Polri, senjata organik TNI Polri, termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api, menyebutkan kaliber bela diri yaitu kaliber 22, 25, 30 dan 32. Kemudian yang keempat, revolver SNW 35C ini mempunyai cara kerja tembakan double action. Hal ini kenapa? Karena revolver ini mempunyai desain hammer dan pelatuknya tertutup, sehingga kita tidak dapat menegangkan pelatuk hammernya untuk dijadikan single action. Nah, inilah yang menjadi perbedaan dari
senjata-senjata revolver desain klasik dengan revolver untuk modern yang sekarang. Karena revolver model-model sekarang didesain dengan hammer ataupun pelatuk pada umumnya tersembunyi. Berbeda dengan jenis-jenis revolver desain untuk klasiknya, untuk hammer dan pelatuknya kelihatan. Tentunya menjadi perbedaan dari senjata 35C maupun 35PD ini adalah dari desain pada hammer dan pelatuknya. Sehingga inilah yang menjadi hal umum yang menjadi perbedaan dari senjata revolver 35C dan revolver 35PD. Tapi lebih jelasnya kita akan mereview senjata ini secara detail, secara gambaran yang lebih luas. Kita lihat di video ini. SNW 351C adalah salah satu dari sedikit revolver saat ini yang hadir dengan hand grip, bahan plastik, konfigurasi dengan sangat baik, genggaman beralur jari dan cukup ergonomis. Walaupun tidak ada lambang Smith & Wesson di genggamannya seperti rep lainnya, namun tidak mengurangi desain revolvernya dengan warna khas terbarunya yaitu hitam matte, mampu menjadikan warna baru bagi sekelas revolver ini. Revolver ini sangat kecil dan sangat ringan sehingga sangat untuk direkomendasikan sebagai revolver bela diri untuk kalangan sipil, menampilkan rangka dan silinder panduan aluminium hitam matte. Dengan demikian, dengan panduan aluminium hitam matte ini menjadikan senjata ini anti karat dan dapat tahan dari korosi udara atau angin sehingga dapat tahan lama. Untuk barel pada lubang laras pada revolver ini memiliki lubang kelihatan lebih besar sehingga terlihat seperti dapat mengeluarkan kaliber 38. Sebetulnya adalah kaliber 22 Magnum. Dari frame dan silinder yang terbuat dari paduan aluminium alloy dengan warna hitam matte ini, tentu senjata ini menjadi pilihan bagi penembak. Dan kita ketahui di dalam silinder revolver ini dapat diisikan 7 butir peluru, dan seperti silinder revolver pada umumnya, maka cara mengeluarkan selongsong yang tertinggal di dalam silinder, maka cukup kita tekan bagian ini untuk mengeluarkan pelurunya. Dimana kaliber peluru yang dapat digunakan adalah kaliber 22 Magnum, sehingga isian silinder pada revolver ini dapat diisi lebih banyak, yaitu 7 butir peluru. Tentu jika melihat fisik senjata ini kesan modern, tentu dapat kita lihat dari bahan pembuatannya dan tentu dari warna hitam matte-nya. Revolver SNW model 351 ini memiliki kaliber 22 Magnum, kaliber yang tentunya dapat dipergunakan bagi calon pemilik revolver ini, yaitu sebagai senjata bela diri, di mana di dalam peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2022 tentang jenis kaliber bela diri yaitu kaliber 22, 25, 30, dan 32. Sedangkan revolver SNW model 351 PD ini mengeluarkan kaliber 22 Magnum, di mana selain kaliber 22 Magnum juga terdapat kaliber 22 long rifle. Perbedaannya pada ukuran panjangnya, 22 Magnum lebih panjang ukurannya dibandingkan untuk 22 long rifle. Selanjutnya, siapakah yang dapat memiliki senjata ini? Tentunya pada penjelasan-penjelasan ini memang sering saya ulangi supaya masyarakat atau warga sipil mengetahui dalam Perpol nomor 1 2022 tentang perizinan, pengawasan, pengendalian senjata standar Polri, senjata non-organik TNI Polri, termasuk peralatan keamanan digolongkan senjata api, di mana disebutkan bahwa siapa saja yang dapat memiliki senjata jenis bela diri ini. Tidak semua warga sipil yang dapat memiliki. Pejabat pemerintah, pejabat negara, kemudian profesi dokter, hakim, pengacara, kemudian pengusaha dengan surat izin usahanya, SIUP-nya, dan juga pensiunan TNI Polri, pegawai negeri, BUMN dengan eselon atau golongan 4 yang dapat bisa memiliki jenis senjata bela diri. Karena sudah diatur dalam jenis kaliber-kaliber yang dapat digunakan dalam bela diri, yaitu kaliber 22, 25, 30, dan 32. Selanjutnya kita akan membahas jenis pembatasan dari pertanggungjawaban penggunaan senjata api yang dimiliki warga sipil. Yang pertama adalah batas dari pertanggungjawaban dari senjata bela diri sendiri. Artinya, batasan dari penggunaan senjata bela diri ini hanya dibatasi dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terancam. Bukan dipergunakan Anda sebagai aksi koboi, aksi mempertontonkan senjata, akibatnya akan menakutkan
atau membuat orang menjadi terancam dengan senjata yang Anda miliki sebagai senjata bela diri. Oleh karena itu, senjata ini hanya digunakan pada saat kapan, yaitu dalam keadaan terdesak dan dalam keadaan terancam, bukan dipergunakan di luar dari hal tersebut, yaitu untuk mempertontonkan atau untuk mengancam orang lain. Kemudian kedua, pembatasan pertanggungjawaban untuk olahraga, di mana untuk pertanggungjawaban dari senjata olahraga itu kita ketahui hanya untuk olahraga saja, bukan untuk hal-hal lain atau Anda gunakan untuk bela diri, karena senjata olahraga esensinya hanya untuk di tempat latihan, hanya untuk pertandingan. Jenis-jenisnya adalah untuk olahraga menembak reaksi, menembak target dan sasaran, berburu, hanya itu saja. Jadi di luar dari itu tidak boleh digunakan, apalagi digunakan untuk bela diri. Kemudian tiga, pembatasan pertanggungjawaban untuk koleksi. Pada koleksi ini tentu senjata itu tidak bisa dipergunakan sama sekali, hanya digunakan sebagai koleksi saja, tidak digunakan atau dipergunakan lagi untuk latihan menembak ataupun untuk bela diri. Artinya fungsinya dari triggernya tidak berfungsi sama sekali, ataupun misalnya seperti revolver untuk pelatuk hammernya tidak bisa berfungsi sama sekali. Ada bagian-bagian yang memang diambil sehingga tidak dapat difungsikan kembali atau tidak bisa ditembakkan kembali. Itu untuk koleksi pembatasannya. Kemudian yang terakhir, pembatasan untuk pertanggungjawaban senjata pengemban kepolisian, di mana yang kita ketahui untuk pengemban kepolisian itu ada profesi, Polsus, kemudian PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, kemudian Satpam, hanya digunakan pada saat tugas saja, tidak dipergunakan misalnya untuk kegiatan lain, atau misalnya Anda gunakan pada saat di luar penugasan, di saat Anda tidak saat bertugas sebagai pengemban kepolisian. Di luar dari itu tidak diperbolehkan, hanya untuk di saat tugas saja. Artinya senjata itu sama halnya dimiliki TNI Polri, dipinjam pakaikan, bukan dimiliki secara pribadi. Jadi pembatasan pertanggungjawaban 4 hal ini harus Anda ketahui. Jangan dipergunakan pada ininya untuk hal-hal di luar pertanggungjawaban, karena sudah dibatasi untuk bela diri hanya untuk bela diri, olahraga hanya untuk olahraga, kemudian untuk koleksi hanya koleksi, dan untuk pengemban kepolisian hanya untuk kepolisian. Oleh karena itu, jangan menyalahgunakan senjata api untuk dipergunakan yang lain, karena kalau tidak maka itu sebagai bentuk pelanggaran dan kejahatan. Oke guys, itu saja. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agus Setiawan SH Hemha.